Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Jam Syahid. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat peta kawasan hutan khususnya di Provinsi Lampung menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, sebelumnya buat kawan-kawan semua harus sudah memiliki aplikasi ArcGIS itu sendiri, berapapun versinya. Kemudian menyiapkan beberapa data. Yang pertama yang saya siapkan yaitu data SHP Provinsi Lampung, kemudian SHP kawasan hutan Lampung, dan kemudian ada data SHP Indonesia. Nah, langsung kita yang pertama yaitu buka aplikasi ArcGIS Map-nya, kemudian kita ubah koordinat sistem pada page ini, yaitu buka view data frame properties, kemudian kita pilih WGS 1984, kemudian OK. Nah, untuk meng-add data kita bisa ke katalog. Nah, karena punya saya sudah ada di sebelah kanan, mungkin buat teman-teman semua yang belum ada bisa ke bagian menu di atas ini, cari yang katalog ini. Kemudian nah, berhubung di sini karena data-data saya sudah terhubung, bisa langsung kita masukkan data tersebut. Nah, buat kawan-kawan semua mungkin yang belum terhubung datanya, bisa menghubungkan datanya di ini connect to folder, kemudian kalian cari folder di mana SHP kalian simpan. Kemudian setelah menemukan folder tersebut kalian klik OK. Nah, kita lanjut. Yang pertama kita akan masukkan SHP kawasan hutan. Ini langsung diklik, diseret. Nah, ini kan kawasan hutan ini masih berupa satu warna ya, dimana kita masih belum tahu ini kawasan apa. Nah, kita akan merombak, istilahnya membuat untuk memisahkan tiap-tiap bagian. Sebelumnya saya akan membuat outline dari polygon ini supaya terlihat jelas. Klik bagian tanda ini, kemudian di outline width-nya kita buat 1, kemudian outline color-nya kita buat warna hitam, kemudian OK. Nah, ini kan sudah terlihat jelas outline atau garis tepi dari kawasan tersebut. Kemudian kita di bagian layer SHP kawasan hutan, kita klik kanan, kemudian properties. Nah, ke simbologi. Sebelum ke simbologi, mungkin kita ke labels terlebih dahulu untuk menampilkan wilayah tersebut, label wilayah tersebut. Ini kita checklist. Kemudian di label fieldnya kita ini pilih yang fungsi, karena penentuan kawasan hutan kita menentukan kawasan hutan itu berdasarkan fungsinya. Klik, kemudian bisa apply. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya, ini merupakan taman nasional, kemudian ini hotel produksi, kemudian ini ada cagar alam laut. Nah, kita kan masih belum bisa menentukan tiap-tiap kawasan ini bagian mana saja yang merupakan taman nasional. Nah, kita kembali lagi seperti sebelumnya, di kanan bagian ini, kemudian properties, ke simbologi, kemudian kategoris. Nah, ini pada bagian value field-nya kita samakan seperti yang label yang berdasarkan fungsi. Nah, terus di bagian simbol ini kita klik 2 kali, outline width-nya kita buat 1, kemudian outline color-nya kita buat warna hitam supaya garis tepinya terlihat jelas, kemudian OK. Nah, buat warna-warnanya ini di bagian color range. Jadi ini ada banyak variasi warna sesuai masing-masing aja sih mau yang warna apa supaya jelas. Mungkin saya milih warna yang berbeda-beda.
ini ya. Klik, kemudian setelah menentukan color ramp-nya, di add value. Nah, jadi tiap kawasan sudah memiliki warna tersendiri, jadi bisa membedakan kawasan-kawasan tersebut. Kemudian apply. Oke. Nah, ini kita sudah melihat di mana saja yang merupakan hutan produksi, hutan lindung, cagar alam, cagar laut. Nah, karena ini kan masih labelnya kan masih terduplikat dan mungkin terlalu menumpuk di kawasan ini, di wilayah bagian ini, kita mungkin akan menghapus duplikat. Kembali lagi ke properties, kemudian ke label, terus di placement properties, remove duplicate, label, oke, apply. Nah, ini mungkin supaya enak dilihat. Untuk menentukan kawasan-kawasannya mungkin sudah selesai. Kita lanjut. Ini kita matikan saja label filternya. Kita lanjut, kita mau nge-add administrasi Provinsi Lampung. SAP. Ini dia, ke katalog lagi, kemudian cari foldernya, ditarik. Nah, ini kan menumpuk di atasnya ya, jadi kita bisa taruh di bawahnya yang bagian daerah sini, kita tarik di bawah. Nah, seperti ini, jadinya seperti ini. Kita buat sama seperti tadi, outline-nya. Oke, mungkin bisa diubah warnanya green warna. Oke, kemudian kita tampilkan label feedernya. Nah, mungkin supaya terlihat lebih jelas label feedernya, kita buat seperti bayangan putih di tulisan. Klik kanan, properties, mungkin bisa kita bold, kita size nya kita buat 9, kemudian ke simbol, edit simbol, di mask, kemudian hello, kita buat size nya 1, kemudian oke, apply, oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Mungkin untuk lebih menariknya bisa kita tambahkan kawasan Indonesia. Kita tarik ke bawah dan label filternya kita hidupkan. Nah, ini kan label filternya label itu ya, kabupaten. Kita bisa ubah provinsi. Klik kanan properties, kemudian label fieldnya kita pilih provinsi, terus placement propertiesnya kita remove duplicate, kemudian oke, apply, oke. Nah, mungkin seperti ini. Kita bisa atur tulisannya juga, balik lagi ke properties, buat 10, default, apply. Nah, jadi seperti ini. Kita sudah selesai menentukan kawasan hutan, kita langsung ke bagian editing layout, view, layout view.
Untuk mengatur page-nya, kita ke file, back and grid setup, size-nya kita buat A3 karena ketentuannya membuat ukuran A3. Landscape, kemudian oke. Nah, untuk bagian ini kita klik kanan dulu. Ini kita buat lebih tebal, buat bordernya bagian sisi. Apply dan oke. Kita perbesar. Ini untuk membuat layout sendiri ini sebenarnya sesuai kreativitas sama selera masing-masing, bisa menyesuaikan sendiri. Mungkin kita buat seperti garis tepinya menggunakan di bagian drawing bagian persegi. Nah, ini kan kita buat di fill color, kita no color, kemudian outline-nya kita berwarna hitam, kita beri ketebalannya 2 juga. Apply, oke. Mungkin bisa kita geser lagi. Nanti untuk bagian yang kosong ini kita untuk membuat keterangan-keterangan, kita buat skala petanya bisa kita sesuaikan. Ini kan masih kecil ya, kita buat lebih zoom lagi, mungkin 1:1 juta. Kita buat lebih besar lagi selanjutnya. Nah, seperti ini. Nah, supaya ini nanti tidak keubah lagi, nggak keubah lagi skalanya, bisa kita atur di bagian view, kemudian data frame properties, di bagian data frame, di expand yang otomatis kita ubah ke fixed scale. Nah, ini skalanya 1:1.100. Kemudian apply, oke. Jadi nanti ini jangan khawatir, nggak bakalan kegeser-geser lagi seperti itu. Nah, kemudian kita buat grid di bagian layers ini. Klik kanan pada bagian layersnya, terus properties, grid, new grid, kita pilih measure grid. Sebenarnya bisa sih ini sesuai selera, mau milih yang mana tinggal nanti diatur aja skalanya, diatur aja ke derajat, menit, detik. Kita pilih yang measure grid aja. Next, kemudian apply, oke. Nah, ini di bagian pinggir ini kalau kita zoom page-nya ada seperti titik koordinatnya seperti itu. Kemudian kita langsung lanjut membuat keterangannya. Kita buat kotak baru lagi, bikin sini sama seperti tadi, no color. Kita mungkin supaya lebih terlihat jelas di zoom in. Nah, zoom in, properties, kita buat outline page-nya 2 juga sama seperti yang lain. Nah, kita buat judul besarnya terlebih dahulu di bagian text, kemudian klik di sini, kita tulis
judul awalnya, klik kanan properties, peta kawasan hutan provinsi Lampung. Kita blok, kemudian kita buat rata tengah, apply, oke. Tinggal atur posisinya. Untuk size-nya kita perbesar lagi, 18 mungkin, kita bold, kita buat 20 aja supaya terlihat jelas. Bold, kemudian kita buat garis buat pembatasnya, diusahakan lurus. Kemudian kita mau menambahkan arah mata angin, skala, dan lain sebagainya, itu semua ada di insert. Di insert ini dimana kita bisa menambahkan legenda, arah mata angin, kemudian skala bar, skala teks, picture, dan lainnya. Kita tambahkan arah mata angin terlebih dahulu. Pilih kalau sesuai selera kita sih. Saya pilih ini aja, oke. Kemudian diperbesar, taruh sini. Nah, kemudian insert yang bagian skala teks. Pilih juga ini sesuai selera kita. Saya milih yang ini, kemudian oke. Perbesar, di zoom, kemudian taruh di bawahnya. Kemudian yang bagian skala teks, skala bar, ini juga milih sesuai selera. Saya pilih ini. Kita atur, sesuaikan. Properties kita ubah ke kilometer. Apply. Oke. Taruh di bawahnya. Nah, kemudian kita kasih pembatas lagi. Di bagian bawah ini kita buat legenda, keterangan dari kawasan hutannya. Insert, kemudian legenda. Nah, ini di bagian kanan ini dimana legenda yang kita pilih. Kita buat ini yang sebelah kanan ini kembali ke kiri dulu. Kita pilih yang SAP kawasan hutan aja. Kemudian ini. Kalau misalkan mau milih semua bisa, tinggal yang di panel kanan kedua ini. Nah, kalau mau membalikan semuanya juga seperti ini, karena yang dibutuhkan hanya kawasan hutan aja. Kemudian ini mau berapa kolom, kita buat 1 kolom aja. Next. Kita tulis ini legenda. Next. Finish. Nah, ini seperti ini jadinya. Kita atur.
kita atur, kita pisahkan tiap-tiap bagian. Convert geographic, kemudian klik kanan ungroup. Jadi kita bisa menghapus bagian yang sekiranya tidak dibutuhkan, seperti ini. Ini kita hapus, kemudian bagian ini kita agak. Nah, kemudian ini kita paste kawasan hutan. Jadi tidak harus menampilkan label pada layers utama. Kita bisa kasih keterangannya di legenda saja, supaya lebih menarik dilihat begitu. Kemudian kita kasih pembatas lagi. Kemudian kita tulis sumber datanya. Kita cantumkan sumber data di insert dynamic coordinate system. Nah, ini sumber datanya, kita cantumkan di sini. Kemudian kita bold. Mungkin bisa kita perbesar lagi jadi 14. Terus kita kasih pembatas lagi. Nah, kemudian kita cantumkan sumber peta yang kita dapatkan. Itu di teks kita tulis manual, kita tulis sumber peta kedua, kita posisikan di sini, kita font size kita buat besar, kemudian di bold, kemudian teks lagi di bawahnya 1 peta rupa bumi Indonesia 2014. Kita buat size-nya 14 juga. Nah, tinggal kita sesuaikan, kita tambahkan lagi sumber petanya, peta administrasi, provinsi Lampung, kemudian ini kemarin ini saja. Kemudian di bawahnya kita tulis peta kawasan hutan provinsi Lampung. Kemudian apply, oke. Kita
sesuaikan lagi. Nah, setelah itu kita tuliskan nama kita di bawahnya, nama pembuat peta. Pertama kita masukkan logo Universitas Lampung. Di picture. Kita jangan pilih yang ini, kita pilih yang satu ini, picture, lalu nah yang ini, dan open. Kita ukurannya kita sesuaikan ukurannya, taruh di tengah-tengah. Taruh di sini saja, bisa di mana aja sih sebenarnya, sesuai dengan kita. Kemudian kita tulis di sini dibuat oleh Properties, dibuat oleh Tentu tangan 2018 Universitas Lampung. Oke, kita atur fontnya, kemudian kita bold. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagian layoutnya. Sebenarnya bisa kita tambah-tambah lagi sesuai selera kita, sesuai kita mau seperti apa bentukan layoutnya. Nah, kalau layoutnya ini sudah jadi, kita mau mengubah ke bentuk JPG. Pertama kita ke File, kemudian Export Map. Tunggu. Nah, kita pilih di mana folder map kita akan disimpan. Kita kawasan hutan. Formatnya JPG atau PNG. Kemudian ada solusinya, kita buat 300 dpi, kemudian save. Nah, kurang lebih seperti ini cara membuat peta kawasan hutan Provinsi Lampung. Cuman ini yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan kepada teman-teman. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.